keren, kecelakaan nggak keren. Lanjut, terkait dengan 5S ya, saya nggak bahas terlalu detail karena saya pikir Bapak Ibu sudah bisa mengartikan dan mengimplementasikan. Jadi Sairi ringkas, intinya hanya benda atau proses yang diperlukan oleh Bapak Ibu saja yang ada di tempat kerja. Proses-proses yang tidak perlu, nggak boleh ada, hilangin aja Pak. Nanti kita ketika mengkaji HIRA atau lebih detailnya adalah JSA, inilah yang harus kita implementasikan. Misal ya, ada pekerjaan manjat. Bisa nggak pekerjaan manjatnya apa? Salah satu aktivitas dalam pekerjaan itu adalah manjat. Manjatnya bisa nggak dihilangkan? Ya. Nah, kalau bisa, ya sudah, berarti resiko dan bahaya ketika memanjat itu hilang. Bisa nggak ngirim barang tidak usah dengan orangnya? Dilempar, misalkan. Jadi orangnya nggak usah jalan melewati tempat-tempat yang berbahaya, misalkan. Itu ringkas. Kemudian yang kedua rapi. Tadi lihat kuncinya adalah letakkan semua alat kerja yang kita butuhkan pada tempatnya. Ingat, kalau rapi, indikasinya atau indikatornya adalah mudah ditemukan. Ini biasa kalau mau audit nih, ketika proses audit berlangsung, ya, ketika auditor minta dokumen, biasanya lama kan? Apa sengaja dilamakan? Itu kita tidak tahu. Jadi kalau auditnya lama, gara-gara mencari-cari dokumen, patut diduga ini penyimpanan dokumen tidak rapi, ya. Bisa jadi karena sistem penyimpanan tidak dikelola dengan baik. Kemudian resik itu adalah harus bersih. Kemudian rawat, pertahankan yang sudah bersih, yang sudah tadi rapi, kemudian yang tadi yang sudah yang disairi itu, nah itu dipertahankan. Yang terakhir adalah distandarisasikan, ya. Jadi dibuatkan standarnya. Ingat, ketika standarnya sudah ditetapkan, maka ini akan menjadi kesepakatan. Ketika kesepakatan menjadi aturan. Kalau udah ada aturan, ketika dilanggar pasti akan ada hukuman. Jadi begitu Pak, Bu, ya. Itu dasar-dasar Lean Safety itu sebenarnya hanya 5S saja sebenarnya. Tidak ada lain. Buku-buku yang Bapak Ibu beli itu ya, itu yang 56 lembar itu terkait dengan Lean Safety, itu isinya 13 lembarnya adalah terkait dengan 5S atau dalam bahasa Indonesia adalah 5R. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya di Lean Safety itu. Nanti akan kita coba bahas ya. Nah, dalam praktek keseharian di tempat kerja, Bapak Ibu bisa memasukkan aspek 5S ini ke dalam inspeksi atau audit. Biasanya dalam safety patrol, tolong hawa atau nyawa atau roh 5S-nya itu dimasukkan ke dalam checklist safety patrol. Yang pertama, S yang pertama. Yang kedua, S yang kedua. Begitu. Jadi dimasukkan. Mulai hari ini coba Bapak Ibu lihat checklist safety patrolnya seperti apa. Masukkan aspek 5S ke dalam safety patrol. Jadi dalam satu kali pekerjaan safety patrol, Bapak Ibu juga mengaudit atau menilai aspek 5S yang ada di tempat kerja, baik tempat kerja sendiri maupun tempat kerja orang lain ya. Jadi mulai sekarang coba masukkan aspek 5S atau 5R yang tadi itu ke dalam checklist safety patrol. Kalau dulu di tempat kami, patrol itu ada dua memang. Yang pertama adalah safety patrol, yang kedua adalah 5S patrol. Jadi si Jepangnya itu antara safety dengan 5S itu dibedakan. Itu 2 tahun pertama ya, jadi beda. Nah, di tahun keempat itu auditnya atau patrolnya disatukan. Jadi tidak ada lagi 5S patrol atau 5S audit, tetapi itu digabungkan dengan safety patrol. Makanya di tempat kami dulu 5S plus S. Jadi 5S plus S patrol.
terdiri atas para manajer, kemudian direktur, ditambah dengan unsur union atau serikat pekerja. Karena dulu di tempat kami diimplementasikannya begini Bapak Ibu. Safety officer-nya atau safety supervisor-nya cukup 3, tetapi safety person yang ada di tiap unit produksi itu diwakili oleh pleno dari serikat pekerjanya. Jadi dibikin sistem kalau dia pleno mewakili, kan dulu itu ada sistem perwakilan dalam serikat pekerja. Tiap 20 orang diwakili oleh 1 orang pleno. Tiap 10 pleno diwakili oleh 1 orang komisaris. Jadi seperti itu. Nah, ketika dilakukan safety patrol ditambah 5S patrol, maka pleno dan komisaris akan ikutan sehingga tidak hanya pengusaha tetapi pekerja juga dilibatkan, begitu. Ya, mulai sekarang coba dimasukkan aspek-aspek 5S dalam safety patrol. Jadi nanti di akhir acara nanti panitia akan membagikan selain materi juga checklist safety patrol plus 5S patrol ya. Nanti ada kita kasihkan itu. Ini adalah dasar Lean Safety. Nah, ini contoh-contoh aja nih. Audit ke-1, audit ke-2. Lihat komentarnya. Ada nilai evaluasi. Pertama dilihat tuh gambar yang paling atas. Nilai evaluasinya cuma 2. Ketika sudah diaudit, dia menjadi 4, gitu ya. Kemudian gambar yang kedua, audit pertamanya, lihat meja kerja siapa tuh? Mungkin meja kerja saya ini 10 tahun yang lalu nih. Nilai evaluasi 0, wah parah nih. Auditornya memberi nilai 0, lihat. Yang ditunjukin oleh tanda panah merah. Ya kan? Area ini tidak ringkas, tuh, lihat. Kemudian ketika audit selanjutnya menjadi lebih rapi, menjadi lebih ringkas. Nilainya 3. Sadis nih, auditornya sadis. Kemudian ini, audit pertama, ini komentarnya isi lemari file berantakan dan tercampur dengan persediaan. Nah, lihat. Ketika diaudit, seperti itu kondisinya. Kemudian ketika hasil auditnya, audit kedua, ketika ada perbaikan, lihat, menjadi lebih rapi. Lihat ada komentar auditor tuh di situ. Bagus, pertahankan disiplin rapih di lemari file ini. Nilainya full 4. Jadi dibikin kayak begitu ya, Baraya ya. Gambar yang bawah ini lihat nih di lantai. Tuh, area ini tidak ringkas. Wah, berantakan ya, Pak Balata kalau bahasa Sundanya ini. Lihat, audit pertamanya begitu. Kemudian audit ketiga, nah ini audit ketiga. Jadi audit kedua mungkin masih belum bagus, audit ketiga menjadi sudah bagus. Lihat komentarnya tuh di bawah. Bagus, selanjutnya buatkan sistem FIFO. Jadi ada lagi perbaikan. Ada sistem FIFO, first in, first out dari persediaan dan dari arsip ini ya. Bagaimana konsep 5S diterapkan sehingga area kerja atau tempat kerja kita menjadi lebih aman dan nyaman. Lihat tuh. Selanjutnya ini, nah ini yang sering terjadi di meja kerja kita. Lihat deh, foto nomor 5. Foto nomor 5, audit pertama. Lihat, kabel di bawah meja kusut ya. Lantai kotor, kabel, terminal kabel, dan komputer berada di lantai. Area yang sulit dibersihkan, lihat. Ini kemudian diperbaiki, di kunjungan kedua, audit selanjutnya menjadi lebih rapi. Lantai bebas dari barang-barang dan kabel. Lantai lebih bersih dan mudah dibersihkan. Nah ini model-model seperti ini Bapak Ibu yang harus kita terapkan di tempat kerja. Ingat, di kantor itu banyak posisi atau banyak aspek-aspek yang bisa kita perbaiki terkait dengan 5S. Yang paling bawah nih, gambar paling bawah. Enak ya ininya, formatnya. Jadi audit ke berapa? Audit ke 1. Foto nomor berapa? Foto nomor 8. Oh, ternyata yang lalu kondisinya masih seperti itu. Kabelnya berantakan di lantai.
Audit selanjutnya ternyata sudah di follow up, kemudian kabelnya dibereskan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh-contoh learn safety yang sudah berjalan di tempat kerja. Ingat, learn safety itu tools-nya nanti ada 4. Salah satunya tools-nya adalah 5S ini yang kita bahas ini. Nah, ini nih yang di tempat kerja. Pernah menemukan seperti ini model? Audit keempat, ini audit kelima. Berkesinambungan ya. Jadi lihat komentar, sulit mendeteksi inspeksi mesin. Gimana tertutup begitu? Akhirnya mesinnya dibikin transparan dindingnya. Mesin transparan, inspeksi menjadi lebih mudah dan segera dapat diketahui bila terjadi penyimpangan. Nah, gitu. Ini terkait dengan bagaimana visual atau apa penampakan yang berada di tempat kerja. Gambar yang paling bawah nih. Audit pertama gambarnya seperti itu tuh, amburadul. Dibandingkan dengan audit keempat, yaitu lebih resik ya. Jadi lihat tuh. Tidak ada batasan item dan jumlah apa yang jelas. Warna garis demarkasi tidak standar katanya. Kemudian dibikinkan standar garis demarkasi menjadi warna kuning. Tadinya merah, menjadi warna kuning. Kemudian bahan-bahan pekerjaan dipisahkan, dimasukkan ke dalam box. Boxnya juga berwarna. Nah, itu nanti kita akan belajar nih visual management ya. Visual management itu penting dalam K3. Ini contoh-contoh lean safety yang terkait dengan 5S. Nah, tools di lean safety itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama tadi sudah kita bahas 5S. Yang kedua adalah Pokayoke. Kemudian yang ketiga adalah Kaizen. Yang keempatnya adalah visual management. Bapak Ibu bisa mana dulu nyebut nggak apa-apa, tapi saya lebih senang 5S, Pokayoke, kemudian Kaizen, dan visual management. Jadi tools-nya yang akan kita gunakan dalam lean safety adalah cuma 4 ini aja. Banyak hal lain yang bisa kita ringkas menjadi 4 ini saja. 5S yang tadi sudah kita bahas, kemudian kita akan bahas terkait dengan Pokayoke. Kata Pokayoke berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah mencegah kesalahan ya. Jadi mencegah kesalahan. Jadi error proofing ya. Kalau kita lihat di jam, ini di jam arloji kan ada waterproof, artinya anti air. Sebenarnya bukan anti air di situ artinya, tahan air ya. Tapi kalau di sini adalah error proofing. Jadi mencegah kesalahan atau mencegah error. Lihat gambar-gambarnya yang ada saya contohkan tuh. Kalau orang sering salah menyambung kabel atau meletakkan kabel, maka berilah warna. Kabel warna biru ke soket warna biru. Kabel warna merah ke soket warna merah. Begitu selanjutnya. Kalau di handphone kita lihat, kalau SIM card-nya bentuknya begitu saja, itu menimbulkan kebingungan. Mana yang mau dimasukkan? Ujung yang paling dekat dengan chip atau ujung yang paling jauh dengan chip? Ketika merekam Pokayoke, maka dikasihlah tanda. Depannya dicungkil kayak Apple, simbolnya Apple. Nah, sehingga ketika kita masukkan itu akan pas. Jadi ada clarity-nya ya. Jadi kayak begitu tuh Pokayoke. Anti error. Apalagi yang di tempat kerja yang kita bisa buat sebagai Pokayoke terkait dengan fungsi K3 nih. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberikan contoh Pokayoke? Izin ngasih contoh. Mangga. Wajib mempergunakan APD sebelum memasuki area proyek. Ya. Apa Pokayoke-nya tuh? Ya, jadi biasanya dalam kondisi di proyek konstruksi itu banyak kondisi para pekerja lupa mempergunakan APD dengan alasan, oh Pak alatnya Pak ada di dalam proyek dan lain-lain. Apabila kita menetapkan peraturan harus atau wajib mempergunakan APD sebelum masuk, jadi di dalam nyampe di gerbang itu udah pasti pakai APD semua. Jadi di dalam apabila tidak pakai APD sudah pasti bagian dari pelanggaran.
Itu Nah, menurut saya bagian dari Pokayoke atau error proofing dalam mempergunakan APD di lingkungan kerja. Terima kasih. siap, siap. Pokayoke yang paling mudah ditemuin adalah yang tadi ya, gambarnya itu. Yang kedua adalah, Bapak Ibu pernah melihat nggak di tempat kerja, maksimum kecepatan 20 km per jam untuk forklift ya? Sering ngelihat gitu? Sering nggak? Pernah nggak? Maksimum 20 di pelangnya itu. 20, kemudian buletannya warna merah. Ya, artinya kecepatan maksimumnya 20 km per jam. Kira-kira dengan konsep Pokayoke gimana caranya tuh? Sehingga setiap mobil atau forklift yang ada di tempat kerja kecepatan maksimumnya hanya 20 dengan menerapkan Pokayoke. Ada usul? Ya, kita lakukan speed limiter aja. Jadi forkliftnya disetting, ada beberapa cara, umpamakan pedal gasnya diganjel, jadi hanya hingga kecepatan tertentu saja yang bisa diizinkan. Dengan begitu kita bisa memastikan bahwa kecepatannya maksimum hanya di 20. Nah, Walaupun gitu ya. sebagai administratif kontrol plang atau safety sign limit speed limit tetap harus dipergunakan. Siap. Nah, itu sudah ada beberapa yang bisa dilakuin terkait dengan Pokayoke di tempat kerja. Jadi kalau maksimal 20 km per jam dibikinkan Pokayoke di kendaraannya. Jadi mau sekenceng-kencengnya dia neken pedal gas, ya kecepatannya hanya 20. Artinya di situ ada rekayasa engineering. Jadi, nah mulai sekarang kita bisa menerapkan tuh ternyata, oh ternyata ya bisa ya Pokayoke, walaupun siapapun orangnya yang mengendarai forklift, nginjek gasnya setenaga-tenaganya, dia mau sarapannya Indomie, mau sarapannya nasi goreng, ya, kemudian apa misalkan, sarapannya apapun, nginjeknya sekenceng-kencengnya ya hanya 20 km per jam. Jadi itulah Pokayoke. Yang kemudian yang selanjutnya contoh Pokayoke apalagi kira-kira? Kalau di industri ini terkait dengan K3, biasanya terkait dengan sensor ya. Sensor-sensor yang dipasang pada mesin itu kebanyakan adalah Pokayoke. Sensor apa misalkan? Sensor pada alat angkat dan angkut. Itu adalah Pokayoke. Jadi batasan, misalkan batasan kapasitas angkut, ya, apa dinamakan itu kapasitas angkut maksimal dalam alat angkat angkut, namanya apa? Nah, itu diberikan sensor. Ketika sensornya bekerja, alatnya tidak berfungsi. Itulah yang dinamakan Pokayoke. Kemudian sensor-sensor ketika di mesin-mesin press. Dulu di tahun 70, 80, 92-an, itu di mesin press banyak tenaga kerja yang tangannya kejepit, Bapak Ibu. Nah, Pokayoke-nya adalah memberikan sensor. Jadi ketika tangan si pekerja menyentuh area sensor, maka mesin tidak akan turun. Artinya dice-nya tidak akan turun. Proses pengepresan menjadi berhenti. Sehingga operator tidak akan terluka. Jadi Pokayoke itu seperti itu. Kebanyakan berada di alat angkat dan angkut. Jadi misalkan beban maksimum 100. Di setting Pokayoke-nya di 80. Jadi ketika lewat 80, si mesin tidak akan bergerak. Dan orang akan paham, oh ini berarti kelebihan lebih dari 80 sehingga mesinnya tidak jalan. Kalau di lift kita mau ke hotel, lift nih. Liftnya suka bunyi kalau orangnya kebanyakan. Ya. Pintu liftnya tidak mau tertutup kalau orangnya kebanyakan. Ketika handphone satu orang dilemparin keluar, ternyata pintu liftnya bisa tutup. Itu Pokayoke itu. Itu salah satu Pokayoke juga itu ya. Makanya Bapak Ibu bawa handphone jangan banyak-banyak ya. Ini handphone satu orang bawa 3. Ketika naik lift, handphonenya ternyata satu handphone itu cukup untuk membuat liftnya jalan ya. Apalagi kira-kira Pak yang ada di sekitar kita terkait dengan Pokayoke?
Banyak ya, Bapak Perangkat bisa komputer bisa Pak itu Pokayoke. apa tuh? USB kalau dimasukin salah terbalik itu nggak bisa masuk. Itu Itu Pokayoke. Pokayoke juga, Ya. Pak. Betul, Pak. Betul. Itu betul. Apalagi Pak di baju-baju begitu ya, Pokayoke ya. Kabel Banyak. power juga bisa itu Pak. Kabel power kalau kan colokannya dia titiknya berbeda tuh. Kalau terbalik juga nggak bisa juga itu. Nah, siap Pak. Kak, cakep itu. Apalagi Pak di tempat kerja nih. Mesin ATM. Ya, itu ATM ya. Apa tuh kira-kira ATM-nya kebalik? Nggak mau ya? Betul Pak. Nah, banyak Pak Pokayoke di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi Pak? Yang paling sering nih, mak tuh paling takut nih melakukan ini. Tapi ketika ada Pokayoke, dia seneng. Kira-kira nih Pak, apa nih Pokayoke yang ibu-ibu senangi nih? Mbak Zulpa? Nah, Mbak Zulpa nih. Pokayoke. Pokayoke di tempat kerja nih. Pokayoke di rumah. Banyak ya. Terutama colok-mencolok. Nah, itu termasuk Pokayoke tuh. Yang tadi Bapak-Bapak sebutkan itu kabel, perkabelan, merah ke merah, hijau ke hijau ya. Mainan anak tuh, Bapak Ibu, bintang dengan bintang ya. Itu Pokayoke tuh, anak-anak tuh, Mas Ridwan. Untuk menstimulus anak tuh ya, otak kiri, otak kanan. Kan suka kita kasih mainan tuh ya, dari kayu, ceplosin, bintang dengan bintang, kotak dengan kotak, ya, bulat dengan bulat. Itulah bentuk Pokayoke sederhana. Lanjut. Link yang kedua, toolsnya adalah terkait dengan Gemba. Gemba itu Bapak datang ke TKP. Jadi bukan katanya Pak, Gemba itu. Jadi observasi ke TKP, ke tempat di mana kejadian itu berlangsung. Namanya Gemba. Bapak datang ke tempatnya. Misalkan ada unloading barang di tempat kedatangan, ada masalah, Bapak datang ke sana, itulah Gemba. Go to the spot, workplace where event actually happen. Jadi Bapak ke sana, jangan katanya Pak, jangan diutus, jangan ngutus orang, Bapak datang ke sana. Datang ke TKP, kemudian di sana dilakukan gembutsu. Gembutsu itu mempelajari, mengobservasi ada apa di sana, apa yang salah, ada alat apa, berapa orang, siapa namanya, gitu Pak, di sana itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah genjitsu. Nah, di situ diambil aktual kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Dibandingkan dengan norma, dibandingkan dengan apa yang seharusnya. Misalkan ini terjadi kecelakaan, forklift nabrak truk atau truk nabrak forklift ketika proses unloading terjadi. Unloading itu nurunin barang, Pak. Bapak ke sana nih selaku QHSE, artinya Bapak ke TKP, itu artinya Gemba. Kemudian di sana Bapak mengobservasi kejadiannya apa sih, bagaimana? Kejadiannya bagaimana nih? Rekonstruksinya. Nah, dari rekonstruksi itu Bapak melakukan komparasi. Komparasi itu melakukan asesmen, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan. Ketika melakukan proses penurunan barang menggunakan forklift kapasitas berapa ton, benda yang diturunkan berapa ton, kemudian Bapak bandingkan dengan standar. Kalau menggunakan forklift 1,5 ton, SWL-nya berapa? Sehingga proses itu harusnya tidak kecelakaan. Jadi begitu Pak, yang namanya Bapak melakukan Genba itu. Jadi datang ke tempat TKP, Bapak observasi, Ibu observasi, apa aja yang ada di situ, kejadiannya bagaimana, kemudian Bapak
bandingkan atau Bapak komparasikan dengan standar. Harusnya sebenarnya ini bagaimana? Harusnya. Dari situ Bapak akan mengambil kesimpulan dan membuat standar. Ternyata kenapa kecelakaan itu terjadi? Karena begini. Melanggar aturan ini, tidak sesuai dengan norma. SWL-nya dilanggar. Orangnya terlalu dekat dengan forklift, tidak ada area aman, begitu. Jadi nanti dari situ maka Bapak akan menyimpulkan dan membuat standar. Ketika melakukan unloading barang di area penerimaan barang, maka yang harus dilakukan adalah ini. Itu adalah salah satu tool Lean Safety ya. Jangan pernah Bapak Ibu selaku QHSE percaya begitu saja apa yang diomongin sama orang-orang. Yuk kita Gemba, datang ke lapangan, ke TKP, dilihat. Ketika udah dilihat, dipelajari, ambil data, semua data yang ada di lapangan. Kemudian bandingkan dengan standar, dengan norma. Ada yang salah, itulah yang harus diluruskan, gitu ya. Ini itu berlaku untuk semua masalah sebenarnya, tidak hanya QHSE, tapi kalau orang Jepang itu ya, kalau ada masalah atau tidak ada masalah, mereka itu paling senang mengamati. Jadi kita kerja, kemudian tiba-tiba kita diamati aja oleh orang Jepang itu. Nah, itu mereka sedang melakukan Genba ini. Sama orang Amerika, sama orang Eropa, dinamakanlah Five Golden Rules of Problem Solving. Jadi inilah yang dinamakan 5 aturan emas dalam menyelesaikan masalah. Jadi datang ke tempat, ambil data, bandingkan dengan standar, apa yang salah, luruskan. Kemudian jadikan standar yang kedua. Itu adalah salah satu tool Lean Safety yang kedua. Nah, ini lihat nih. Gemba Walk, jadi Bapak Ibu datang ke lapangan, kalau tidak ada masalah ya, ini dimasukkan ke dalam safety patrol, atau boleh dilakukan berdiri sendiri sebagai Gemba Walk, jadi patrol Gemba gitu, apalah namanya. Jadi kalau dulu ya, Gemba itu dilakukan oleh middle management, kalau saya dulu di middle management baru dilakukan Gemba, jadi manajer, khusus manajer ke atas, manajer, GM, kemudian Vice Presiden sampai ke Direktur, itu Gemba. Jadi 2 bulan sekali kita melakukan Gemba. Kemana? Ke proses produksi. Kemana? Ke proses produksi painting, jadi pengecatan gitu ya. Nah, kalau di sini ada Gemba terkait dengan 8 hal mubazir. Tuh, ada transportasi, inventory, motion, waiting ya. Jadi nanti kita coba gabungkan Gemba untuk mengidentifikasi proses mubazir. Kalau di safety, proses yang tidak aman, namanya Gemba, observasi lah ya. Nah, nanti ini si checklist ini digabungkan dengan safety patrol yang tadi. Oke. Nah, ini yang penting Bapak Ibu di K3 ini yang sering kita lihat di berbagai tempat kerja nih. Visual management. Ya. Ada yang tempat kerjanya sudah rapi, untuk melangkah saja Bapak Ibu sudah diatur lajur forklift di mana, ya, raw material di mana, pipa-pipa diberi warna, dikasih tanda panah aliran. Nah, itulah salah satu bagian dari visual management. Jadi visual management itu pada intinya adalah pengelolaan tempat kerja untuk membuat segala sesuatu di tempat kerja itu menjadi jelas, clear, tidak ada salah, Pak. Jadi kalau jalur pekerja ya jalur pekerja, tandanya telapak kaki, ada arah gitu ya. Kalau di tangga nih, tangga naik sama tangga turun beda warnanya, naik hijau, turun merah misalkan gitu ya. Itu banyak tuh di sekitar kita visual management, dan ini yang paling banyak kita lakuin atau kita terapkan di tempat kerja terkait dengan QHSE. Coba kita lihat nih. Nah, coba Bapak Ibu berikan contoh visual management K3 di tempat kerja nih. Nah, ini salah satunya nih. Salah banyaknya nih.
Di APAR ada ya, di APAR itu kan, di APAR itu ada PG-nya. PG-nya itu berwarna biasanya labelingnya tuh. Level tekanan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau merah itu berarti bahaya atau kurang. Hijau biasanya normal operation, kuning lebih ya. Jadi kayak gitu-gitu. Level oli tuh sama dikasih visual management, pewarnaan, color coding. Kemudian level ketegangan rantai. Kalau rantainya masih begini berada di area hijau berarti ketegangan rantainya masih normal. Kalau udah di merah itu berarti sudah tidak normal, perlu adjustment. Kemudian ada marking untuk lantai. Tuh, lihat, palet-palet tersusun menjadi rapi. Satu area marking berisi misalkan 80 palet. Jadi kita enak ketika ada ada kegiatan stok opnam, kita lihat oh ternyata ada 8 marking dengan jumlah 8 kali 80 berarti 640 palet. Itu akan memudahkan Bapak Ibu. Kemudian ada dangerous good ya, hazardous area marking nih kayak gini nih. Ini markingnya seperti ini. Kemudian rambu-rambu safety. Nah, ini kemarin sudah dibahas terkait dengan standar rambu safety ya, notis, larangan, ya kan? Ini berdasarkan OSA atau ANSI ya. Kemudian tools. Nah, tools seperti ini. Bapak Ibu kalau ke bengkel Honda nih, Ahas, itu penyimpanan toolsnya enak dilihat. Kalau ada benda yang hilang, ketahuan. Oh, ini ketahuan nih, hilang nih. Kunci 10 hilang. Tidak ada di tempat. Kemudian display untuk area kerja. Kemudian untuk produk. Banyak ya. Kalau di kehidupan sehari-hari, visual management itu apa, Pak? Yang banyak di jalan biasanya ya, zebra cross, visual management itu. Kemudian apalagi Pak? Lampu merah, ya. Kalau di mobil apa Pak? Visual management Pak? Lampu sen, lampu rem, ya, lampu mundur. Jadi kalau Bapak Ibu punya mobil, punya kendaraan, lampu mundurnya merah, lampu remnya bening. Nah, itu salah Pak. Tidak sesuai dengan pakem. Punya truk, biasanya truk tuh yang paling banyak yang abnormality. Lampu rem berubah menjadi lampu mundur berubah menjadi lampu rem ya. Kemudian jangan bikin lampu strobo di belakang. Itu menyilaukan pandangan orang yang ada di belakang Bapak Ibu. Mau gaya boleh, tetapi ingat keselamatan nomor 1 ya. Tuh, lihat. Jadi di mobil itu banyak hal-hal yang sebenarnya sudah dibikin standar, tapi kadang orang-orang membuat atau menambahi standar itu sehingga menjadi tidak standar. Apalagi Bapak Ibu nih di kendaraan biasanya banyak visual management. Di dashboard itu visual management semua tuh. Tanda tanda AC ya, air conditioning itu di seluruh mobil sama Pak tandanya begitu, nggak ada yang nggak sama. Ya, speedometer di seluruh dunia ya seperti itu Pak. Ya, penampakannya adalah sebenarnya itu 100 lebih dari apa yang ditampakkan sebenarnya. Apalagi ada lagi yang lain Pak, bisa berikan contoh visual management di tempat kerja biasanya Pak? Yang tadi aliran pipa ya. Pipa udara warnanya beda dengan pipa air. Air utility beda dengan air hidran. Kan beda tuh warnanya ya. Kemudian apalagi Pak? Pipa air pembuangan. Ya. Pipa air pembuangan beda dengan air hidran, beda dengan air utility. Pipa gas beda. Botol gas beda ya. Kemudian botol gas juga macam-macam warnanya. Untuk oksigen beda dengan nitrogen. Untuk asetilin beda dengan CO2. Wah, banyak ternyata ya visual management di tempat kerja ya. Itu yang membedakan, yang membuat
kita menjadi lebih aman. Paham nih, oh ternyata gitu. Nah, hubungan Lean Safety dengan hierarki pengendalian resiko, kalau kita cermati, ternyata itu berhubungan dengan hierarki pengendalian resiko. Kalau di Lean Manufacture atau Lean Thinking, kita itu menghilangkan proses-proses yang mubazir. Kalau di Lean Safety, ketika proses-proses yang mubazir itu dihilangkan, otomatis Bapak Ibu, bahaya dan resiko kerja di proses itu akan menjadi semakin kecil. Kalau proses tadinya proses atau prosesnya ada 8, ketika kita menerapkan Lean, maka berubah menjadi 6 atau berubah menjadi 5, maka resiko pengendalian juga akan menjadi semakin mudah. Artinya, makin sedikit proses yang dilibatkan, maka akan semakin aman ketimbang prosesnya semakin banyak, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak proses. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memindahkan sejumlah batu bara ya dari tempat unloading di tepi pantai ke tempat Bapak Ibu menyimpan batu bara di dekat PLTU, kira-kira kalau pakai truk ya, dump truck dengan menggunakan conveyor, kira-kira lebih aman mana tuh truk dengan conveyor? Pasti akan lebih aman menggunakan conveyor karena prosesnya hanya single, hanya mengisikan ke dalam conveyor, conveyornya maju berputar. Nah, berputarnya itu akan mereduksi kerja dump truck ketika proses pengambilan batu bara dari tepi jeti ya, dermaga menuju ke tempat penyimpanan di dekat PLTU itu. Makanya Bapak Ibu tidak ada proses transportasi ya, pemindahan batu bara dari jeti ke area penimbunan itu menggunakan dump truck. Selain costly, juga dari segi safety itu sangat beresiko. Makin banyak proses, maka makin banyak bahaya. Resiko semakin besar. Jika makin sedikit proses, maka bahaya semakin sedikit, resiko semakin minim. Jadi begitu. Kalau dilihat di hierarki kontrol ya, eliminasi itu menghilangkan bahaya atau menghilangkan proses. Nah, itu di Lean. Kemudian disubstitusi atau diganti nih. Diganti aspek bahayanya. Misalkan tadinya misalkan ya, proses pemindahan semen ya. Semen kalau kita lihat, semen menggunakan tenaga manusia, jadi manual handling. Satu orang hanya membawa 1 sak, tapi kalau dengan forklift bisa 50 sak. Begitu. Kemudian di engineering control yang tadi, Pokayoke itu, forklift, kecepatan 20 km per jam maksimum dengan menggunakan engineering control, yaitu dengan pembatasan pedal gas, maka kecepatan walaupun diinjak sekeras-kerasnya pedal gasnya, maka tetap kecepatannya ada di angka 20 km per jam. Kemudian administrative control yang tadi, saling mengingatkan, itu administrative control. Kemudian WI, work instruction, kemudian prosedur, SOP, terkait rambu-rambu. Nah, administrative control. Tadi Pak Khairul ngomongin terkait dengan administrative control ketika orang mau masuk ke lingkungan kerja, diingatkan sama rambu-rambu bahwa memasuki tempat ini wajib APD, kawasan ini wajib masker. Nah, kalau sekarang kan gitu ya, administrative control. Kawasan ini wajib masker. Kemudian apalagi? Ya, terakhir adalah PPE atau alat pelindung kerja. Jadi alat personal pelindung kerja. Jadi itu yang harus kita perhatikan ketika kita berusaha untuk mengendalikan resiko. Nah, Lean Safety ini berperan dalam yang pertama di proses eliminasi. Jadi kalau prosesnya dihilangkan, maka bahayanya juga hilang. Proses memanjat tadi, memanjat. Bisa nggak Pak proses memanjatnya dihilangkan, diganti dengan menggunakan
Apa misalkan menggunakan timba. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membangun rumah 2 lantai, kemudian Bapak Ibu mempekerjaan pekerja ya, orang untuk membawa adukan semen dari bawah ke atas menggunakan orang. Jadi orang menenteng ember 15 kiloan, jadi 230 lah. Ketika proses memindahkan adukan semen itu ke atas menggunakan tenaga orang diganti dengan menggunakan timba, maka aspek bahaya menggunakan orang itu akan hilang, akan lebih ringan jika menggunakan timba. Jadi begitu lean safety ini. Jadi hubungannya itu kebanyakan itu ada di proses eliminasi. Sisanya engineering control itu banyak ada di Pokayoke. Administratif control itu terkait dengan visual management. Jadi gitu ya. Jadi hubungannya itu sebenarnya adalah bukan baik-baik saja, justru saling melengkapi nih. Jadi lean safety itu terkait dengan misalkan tadi tools-nya itu kan ada 4. Nah, tools-nya 4 itu salah satunya adalah visual management. Visual management dalam hierarchy of controls itu berada di administrative control. Jadi terkait dengan bagaimana orang bekerja. Kemudian peringatan, larangan, boleh ini, boleh itu, standar warna, dan sebagainya. Kemudian engineering control itu Pokayoke ada di engineering control. Kemudian substitusi dan eliminasi ini terkait dengan penghilangan proses-proses yang mubazir tadi. Mubazir Pak, kalau Bapak misalkan melakukan mengantarkan adukan semen dari bawah ke atas menggunakan 10 orang pekerja, mendingan Bapak menggunakan timba. Jadi modelnya dikerek menggunakan timba. Jadi ember dikerek menggunakan timba ya. Jadi begitu hubungan dengan lean safety. Terakhir adalah manfaat. Kalau manfaat di bidang QHSE ya pasti lah ya. Kalau prosesnya hilang, resikonya semakin rendah, maka insiden semakin jarang atau bisa dihindari. Sepertinya itu sih dari manfaat lean safety. Kalau ngomongin efisiensi pastilah ya. Prosesnya makin sederhana, maka efisiensinya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi, berarti semakin irit. Jadi tidak banyak biaya. Kemudian kalau prosesnya tidak banyak, sederhana, biasanya pekerjanya juga tidak terlalu stres. Tidak banyak pekerjaan, tidak banyak gangguan. Kemudian kalau udah menerapkan 5S, maka tempat kerja menjadi bersih. Kalau bersih, penyakit akibat kerja maka akan semakin bisa dicegah. Gitu, Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang mau kita diskusikan, silakan. Ini slide terakhir kita nih ya. Monggo, Mas Ridwan, Mbak Zulfa, silakan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Beni atas materi yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin menanyakan secara langsung, saya persilakan untuk tekan tombol raise hand dulu, atau mungkin bisa juga ditanyakan melalui kolom chat, nanti akan saya bantu untuk membacakan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya atau diskusi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, silakan. Nanti materinya akan ada 3 ya. Yang pertama adalah materi yang tadi saya share, kemudian yang kedua terkait dengan checklist ya. Jadi penggabungan antara safety patrol ditambah dengan kaizen ditambah dengan visual management ya. Jadi nanti ada 3. Jadi bisa Bapak Ibu kreasikan checklistnya, bisa Bapak Ibu padu-padankan bagaimana caranya menerapkan lean safety dalam praktek QHSE sehari-hari. Kalau sudah ada check sheet
tersendiri yang Bapak Ibu sudah biasa pakai, silakan Bapak Ibu bisa sisipkan saja terkait dengan aspek 5S dalam safety patrol, kemudian aspek Gemba dalam safety patrol. Jadi nanti ada hal-hal di mana Gembanya bisa menjadi fokus, ada hal-hal di mana 5S menjadi fokus, ada hal-hal di mana misalkan visual manajemennya menjadi fokus. Pokayoke biasanya berhubungan dengan yang tadi, engineering control.